sudah saya sediakan ya. Kasihan, kalian masih belum ada yang nyiapkan buka puasa ini. Ya. Tunggu Anda dulu, Mas. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bisa. Selanjutnya, oh ya, ini teman saya. Biasanya itu Pak, ketika mandi di siang hari bulan Ramadan itu kadang ada air yang masuk ke telinga itu gimana? Kadang itu mau kan airnya sudah masuk, ini gimana mau dikeluarkan lagi, kan biasanya pakai air lagi ini. Dan kan kalau pakai air kadang ini takut membatalkan. Mandinya ini mandi wajib, mandi sunnah, atau mandi karena litabarut? Kalau mandinya mandi biasa. Mandi biasa ya, bukan mandi karena hal yang mewajibkan mandi, bukan. Mandi biasa. Ini harus jelas dulu ini, karena nanti konsekuensinya juga beda. Antara mandi wajib dengan mandi yang tidak wajib. Konsekuensi hukumnya beda. Gimana biasa yang beda? Bedanya, oke, gini. Termasuk perkara yang membatalkan puasa min mubtilatis syam, di antaranya adalah masuknya sesuatu pada jauf ya, pada lubang yang memang sudah aslul hilqahnya. Dijelaskan bahwa lubang ini lubang yang bisa dimasuki oleh air. Kalau laki-laki itu memiliki 5 lubang, kalau perempuan itu memiliki 6 lubang. Coba yang laki-laki ya, laki-laki kan? Coba 5 lubang itu yang dimiliki laki-laki apa saja? Telinga, hidung, mulut, jalan belakang, dan jalan depan. Ini dimiliki laki-laki, juga dimiliki perempuan. Kalau perempuan ada 6. Apa lagi? Nah, kalau perempuan itu ada 6, diantaranya adalah jalan keluarnya ASI. ASI itu kan keluar airnya kan, jadi itu juga dianggap lubang. Berarti kalau mengeluarkan air, yaitu air susu, maka kemungkinan dia juga bisa dimasuki oleh air dari luar. Jadi kalau laki-laki memiliki 5, kalau 6 itu memiliki, kalau laki-laki 5, kalau perempuan itu memiliki 6 ya. 6 lubang. Tadi perkara yang membatalkan puasa tadi itu masuknya sesuatu pada lubang tadi itu. Sehingga bagaimana dengan orang yang mandi, yang kemungkinan ketika dia itu mandi nanti ada air yang masuk di antara lubang yang 5 bagi laki-laki dan 6 bagi perempuan. Ada perbedaan antara mandi, apakah mandi itu sifatnya mandi wajib, dan mandi yang tidak wajib. Kalau mandinya itu adalah mandi wajib, maka puasa orang yang kemasukan air ketika dia itu mandi wajib, lil janabah misalnya, atau bagi wanita yang dia itu suci dari haid, jadi malamnya dia suci, kemudian masih belum mandi kan, akhirnya mandinya ba'da subuh misalnya, kemudian kemasukan air, itu bagaimana? Kalau dia itu mandinya, sifat mandinya itu adalah mandi yang wajib, maka tidak batal puasanya dengan syarat mandinya itu dia itu tidak berenang, ya, tidak menyelam. Kalau seandainya dia tidak menyelam, ya pakai cibuk lah atau pakai shower, itu sudah berusaha untuk, tentunya dia itu ada upaya agar supaya ada air yang masuk ya, itu harus ada itu. Ada upaya mandinya sekiranya dia itu ya hati-hati. Kalau dia itu tidak menyelam, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau seandainya dia itu menyelam,
menyelam ya, meskipun mandinya itu mandi wajib, kemudian ada air yang masuk, maka batal puasanya. Jadi syaratnya tadi itu harus bila ingimasin. Dia itu tidak boleh menyelam. Kalau mandi wajib, meskipun mandinya itu mandi wajib, kemudian dia itu nyebur di kolam renang misalnya, berenang karena kemungkinan yang besar kalau dia itu berenang nanti ada air yang masuk dari lubang tadi itu, bisa dari telinga atau bisa dia itu keminum airnya atau dari hidung atau lubang yang lainnya. Sehingga potensi masuknya air itu lebih besar ketika dia itu berenang. Sehingga kalau dia tidak berenang, pakai cibuk atau pakai shower misalnya, dia sudah berusaha untuk dengan cara yang semaksimal mungkin agar air tidak masuk, kok masih kemasukan, kalau mandinya itu wajib, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau seandainya dia itu mandinya bukan mandi wajib, litabarrud misalnya, atau mandi sunnah, hari Jumat dia mandi. Kalau seandainya kemasukan air, meskipun dia itu tidak tidak menyelam, kemasukan misalnya, artinya dia tidak ikhtiyat ya, maka bisa batal puasanya. Bisa batal. Tapi syarat tadi itu, dia itu harus hati-hati ketika mandi, dia sudah berusaha semaksimal mungkin dalam praktek mandinya itu tidak kemasukan air. Itu. Di sini juga ada pertanyaan. Air kumur yang tertelan, misalnya di siang hari di bulan Ramadan kita berkumur-kumur dengan berbagai macam tujuan, misalnya mencari ingin segar lah semacamnya. Kemudian tanpa sengaja air yang digunakan untuk berkumur tertelan. Ini konteksnya tidak sengaja. Apakah hal tersebut dapat membatalkan puasa? Berkumur ya. Berkumur tentunya ada berkumur yang sifatnya itu adalah sunnah. Di antaranya berkumur yang disunahkan yaitu sebelum kita berwudu, termasuk kesunatannya wudu. Sebelumnya kita madmadah dan istinsyak ya. Madmadah berkumur dan juga termasuk istinsyak itu masih tetap disunahkan bagi orang yang puasa ketika dia itu mau berwudu. Cuma dimakruhkan baginya untuk mubalaghah. Jadi ketika dia itu berlebihan di dalam berkumur, termasuk istinsyak, jadi dia ambil air, kemudian dia itu mubalaghah, berlebihan, sehingga karena dia itu terlalu berlebihan di dalam madmadah, sehingga risiko masuknya air itu lebih besar. Jadi biasa saja berkumurnya, jangan sampai berlebihan. Dengan catatan tadi itu kita juga harus hati-hati. Harus hati-hati. Termasuk diantaranya ketika kita itu mau sikat gigi ya, gosok gigi misalnya, pagi hari bangun tidurnya santri kan setelah subuh puasa itu kan ibadah yang paling nikmat itu adalah tidur. Bangun tidur kemudian dia itu gosok gigi misalnya, gosok gigi. Masuk siwak enggak itu gosok gigi? Siwak yang modern ya. Modern juga tentunya tidak lepas dari dia itu harus berkumur. Ketika menggunakan pasta gigi dia juga berkumur misalnya. Karena termasuk kesunatan siwak itu ketika dia itu bangun tidur. Ya syaratnya tadi itu. Dia itu tidak mubalaghah. Kalau seandainya dia itu tidak berlebihan di dalam berkumurnya, kemudian dia sudah hati-hati, sangat hati-hati di dalam berkumur, kok dengan tanpa ada unsur kesengajaan, kok ada air yang tertelan, maka tidak membatalkan. Tapi kalau dia itu berlebihan di dalam berkumur, kemudian ada air yang masuk, itu bisa membatalkan.
curi-curi kesempatan Pak ketika wudhu Pak. Iya. Apalagi berkumurnya pakai air ini misalnya. Pakai air mineral misalnya kemudian. Ya itu kalau mad selama dia itu tidak berlebihan maka tidak membatalkan puasa. Cuma dimakruhkan ya, makruh dia itu mubalaghah bagi orang yang berpuasa. Kalau Pak, kalau sisa makanan itu misalnya sahur tidak langsung cuci mulut dan sebagainya, tapi ketika sudah habis subuh bangun tidur ternyata ada selilitan gitu atau ada sisa makanan. Misalnya ada sisa sate yang besarnya kayak gini misalnya ya. Ada sisa kurma. Sisa makanan, kurma atau yang lain sebagainya yang selilitan di gigi ya, di gigi. Misal dia itu udah gosok gigi terlebih dahulu sebelum dia itu setelah dia sahur misalnya, kemudian ketika di siang hari kok ada sisa-sisa makanan yang terlepas dari gigi, kemudian ketelen makanan yang tersisa tadi itu ketelen, itu bagaimana? Kalau seandainya sisa makanan tadi itu bercampur dengan ludah, kemudian tanpa ada kesengajaan makanan tadi itu bersamaan dengan ludah ketika kita menelannya dengan tanpa ada unsur kesengajaan, mengalir, artinya masuk dengan sendirinya ikut ludah tadi itu, maka tidak membatalkan. Kenapa? Ya karena sulit membedakan sudah, apalagi sisa makanannya kecil sekali ya. Tapi kalau sate kayak gini kan sudah beda kan. Kalau seandainya sisa makanannya itu kita terasa, kok ada makanan ini, ada sesuatu yang terasa di dalam mulut kita, maka kita harus kalau kita terasa itu makanan dan kita sadar bahwa kita itu harus wajib mengeluarkan makanan tersebut. Tapi kalau dengan tanpa ada unsur kesengajaan, ikut ludah tertelan sendiri misalnya, tertelan sendiri, maka tidak membatalkan. Sulit dibedakan dengan ludah tadi itu. Tapi kalau seandainya dia terasa dagingnya besar misalnya, kemudian terasa makanan di dalam mulutnya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan. Tapi kalau tertelan sendiri ikut ludah karena kecil dan sulit untuk dibedakan misalnya, ya mengalir sendiri dengan ludah itu sehingga tertelan, sulit untuk dibedakan, maka tidak membatalkan. Makanya ada sebagian pendapat ulama yang mewajibkan orang setelah dia itu makan sahur, dia itu untuk membersihkan mulutnya terlebih dahulu sebelum fajar. Kenapa? Ya khawatir tadi itu. Khawatir ada sisa-sisa makanan yang di siang hari kemudian kena telan. Ada yang mewajibkan sebagian ulama. Cuman dari sini timbul kebingungan baru. Kalau misalnya memanglah ketika tertelan mungkin sulit untuk dibedakan. Tapi di malam harinya atau di pagi harinya kita tahu kalau ada sisa makanan, tetapi ada kelalaian. Ya sudah, nanti siang saja saya bersihkan. Sehingga itu berakibat kepada tertelannya. Meskipun itu tidak sengaja, tapi ada kecerobohan di pagi harinya, menunda-nunda untuk membersihkan makanan tersebut. Apakah tidak berefek juga kepada hukumnya? Ya berefek tentunya. Karena dia sudah tahu kan, ada makanan terasa. Kalau sudah terasa berarti dia bisa membedakan. Ada makanan. Tapi kalau seandainya makanan itu kecil sekali, kemudian dia dengan tanpa sadar atau tanpa sengaja makanan itu ikut tertelan bersamaan dengan ludah yang kita telan, itu membatalkan. Makanya ketika tadi sudah sadar, ada makanan, lepas dari gigi, ada makanan, terasa kan? Kalau terasa bisa dibedakan enggak? Bisa, maka dia harus mengeluarkan makanan itu. Ketika terasa berarti wajib dia itu mengeluarkan. Karena tadi kalau dia membiarkan sama halnya dia itu ceroboh kan? Bisa jadi dia sudah menyengaja membiarkan itu sehingga ikut tertelan dengan ludahnya.
Berarti alangkah lebih baiknya itu ihtiyat ya Pak ya. Ihtiyat. Jadi setelah sahur sebelum masuk subuh itu Nah, sudah makanya tadi disampaikan ada ulama, ada pendapat ulama yang mewajibkan. perut 9 hilang. Iya, pokoknya ada ulama yang mewajibkan. Kenapa ya? Itu khawatir tadi itu. Khawatir takut tertelan makanan tersebut. Kalau misalnya cuma rasa kan makanan itu kan berwujud ain atau benda. Tapi kalau cuma rasa manis, rasa asin yang tersisa. Misal imsak kita kadang-kadang masih menyempatkan teh atau kopi ya. Iya. Kemudian setelah imsak adzan subuh masih terasa ada manis-manisnya misalnya. Pasca gitu Ada ya. manis-manisnya. Kalau dia itu merasakan hal seperti itu, dia bisa membedakan enggak antara di mulutnya itu ada sisa makanan dan tidak? Nggak bisa kayaknya. Meskipun itu berupa cairan misalnya, manis kan ya? Berarti kalau dia terasa manis, berarti bisa membedakan nah, antara ada makanan dan tidak di dalam mulutnya. Nggak bisa kalau Nggak saya. bisa biasanya Pak. Biasanya cuman ya Tapi rasanya beda enggak? Ada manis itu. Ada. Berarti kalau dia terasa manis, berarti ada sesuatu yang tersisa kan? Maka dia harus mengeluarkan. Makanya tadi itu, dia itu harus berkumur. Berkumur atau ya gosok gigi lah kalau sekarang. Sampai rasa itu hilang. Sampai rasa itu hilang. Iya. Karena kalau ada rasa manis misalnya, itu kemungkinan besar ada air gula atau minuman apapun yang kita makan, kolak misalnya dan lain sebagainya, itu masih ada yang tersisa di mulut kita. berarti salah satu gunanya waktu imsak kan seperti itu Pak ya. Biar persiapan menjelang puasa itu benar-benar steril. Iya, makanya ketika kita berbuka makan sahur, ketika kita minum yang manis-manis atau makanan yang apapun itu, kita akhiri nanti minum air putih. Jadi kita putih dan alangkah baiknya juga kita itu setelah itu harus gosok gigi. Alangkah baiknya kita gosok gigi biar sisa-sisa makanan yang ada di gigi-gigi ini juga terlepas. Jadi minum air putih yang banyak itu kan juga dianjurkan kan. Terus kalau Pak, misalnya ketika siang hari bulan Ramadan itu sakit mata tiba-tiba dan itu perlu menggunakan obat tetes mata. Itu apakah berefek kepada puasanya atau tidak? Tetes mata. Kalau menggunakan tetes mata berarti dia sakit mata ya. Sakit mata. Oke. Tadi kayaknya ada pembahasan tentang pertanyaan perkara yang membatalkan puasa itu ya. Apa diantaranya? Perkara yang membatalkan puasa, masuknya sesuatu kepada jauh. lewat jauh tadi itu. Ada berapa lubang tadi bagi laki-laki? Ada 5. Ada 5 itu ya. Apakah mata masuk di antara itu? Tidak. Tidak. 5 itu apa saja tadi? Telinga, hidung, mulut, jalan belakang, jalan depan. Perempuan nambah 1 itu jalan keluarnya ASI itu. Mata berarti tidak masuk. Berarti mata itu masuk kategori al-manfat yang ghairul maftuh ya. Ada al-manfat al-maftuh yang terbuka, asrul hilqohnya memang sudah terbuka. Berarti mata ini tidak termasuk itu. Sehingga karena mata tidak termasuk golongan yang tadi itu, maka ya diperbolehkan. Diperbolehkan. Meskipun setelah kita menggunakan tetes mata tadi itu ada terasa sesuatu ya di tenggorokan itu ada. Ya itu juga ada hadis ya. Cuma kalau Rasulullah bukan tetes mata. Bahwa Rasulullah itu ketika bulan puasa di siang hari Rasulullah SAW iktahala. Iktahala itu menggunakan celah. Jadi celah itu kalau kita menggunakan itu ya ketika berlebihan ya celahnya juga terasa di sini. Ada riwayat Rasulullah itu di siang hari ya menggunakan celah itu. Menggunakan celah. Karena tidak termasuk jauh yang dikategorikan tadi itu 5 lubang bagi laki-laki dan 6 bagi perempuan, maka menggunakan tetes mata itu
diperbolehkan. Cuma kalau seandainya khawatir ketika pakai tetes mata kemudian terasa kayak pahit-pahit di sini itu, ya kalau khawatir ya lebih baik ditunda. Kalau khawatir lah, lebih baik ditunda, dia menggunakannya ketika malam hari. Tapi tidak membatalkan puasa. Kalau gitu, kalau dimasukin air saja gimana Ustaz? Dimasukin air gitu, biar terasa seger di sininya misalnya. Ya, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Hampir maghrib ini sudah. Ya. Masih ada yang tersisa? Ada Ustaz. Apalagi Lagi. itu? Kalau misalnya menelan dahak ketika bulan puasa, apakah dapat membatalkan? Dahak, nokhoma ya. Dahak. Dahak itu bagi orang yang flu biasanya ya, bagi orang yang flu, pilek yang berat itu sampai pusing di sini, itu sering kita itu mengeluarkan dahak, termasuk batuk yang berdahak. Bagaimana dahak yang tertelan? Dahak itu kalau seandainya dahak itu keluar, sampai batas seseorang itu bisa mengeluarkan dahak tersebut, kemudian dia telan, maka bisa membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya dahak itu berada di tenggorokan yang dia itu tidak mampu untuk mengeluarkannya, maka di dalam meskipun masuk lagi itu tidak membatalkan puasa. Kalau menurut Imam Nawawi batasan anggota zahir ya, anggota yang orang itu mampu mengeluarkan dahak, yaitu batasannya sampai tenggorokan, yaitu tempat keluarnya huruf ha di sini kan. Ketika sudah nyampe di tenggorokan sini, yaitu makhriju harfil ha, maka wajib baginya itu untuk mengeluarkan dahak, tidak boleh ditelan lagi. Jadi kalau sampai dia itu di batas dia mampu mengeluarkan dahak, kemudian kok ditelan lagi, maka itu mempengaruhi terhadap puasanya. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu, jangan terlalu berlebihan, kemudian dia itu melakukan maduran akrak itu ya, berlebihan tidak perlu sudah. Tapi kalau seandainya dia itu kemudian berusaha mengeluarkan akrak misalnya kayak gitu, kok keluar dahaknya, itu tidak boleh ditelan. Kalau ditelan itu bisa membatalkan puasa. Jadi mampu dan tidaknya kita mengeluarkan dahak, kalau menurut Imam Nawawi itu batasannya adalah yaitu ketika dahak itu sudah berada di tenggorokan, di tempat keluarnya huruf ha. Kalau pendapat yang lain yaitu di jalan keluarnya atau tempat keluarnya huruf ha kan lebih dalam kan. Kalau ha lebih atas. Berarti tergantung usahanya kita nanti. Iya. Kemampuan dan usaha kita. Iya. Kalau seandainya dahak itu bisa dikeluarkan, artinya kalau sudah dahak itu keluar, artinya sudah keluar ya. Sudah keluar di tenggorokan. Kok kita mampu mengeluarkan dahak itu, maka wajib kita mengeluarkannya, jangan sampai ditelan. Kalau ketelan bisa membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya dahak itu masih berada di dalam tenggorokan yang kita tidak mampu untuk mengeluarkannya, mau keluar cuma masih berada di batas dalam. Di bawahnya tempat makharijul huruf ha tadi itu kan tidak mampu untuk dikeluarkan. Kalau itu masuk lagi, itu tidak mempengaruhi terhadap puasa. Kalau sudah nyampe tempat keluarnya ha, kita sudah berusaha kok keluar, ketelan, itu bisa mempengaruhi. Apalagi dahaknya sudah masuk ke mulut, wajib kita mengeluarkan. Tidak boleh ditelan. Wajib, iya, tidak boleh ditelan. Jadi ketika puasa, ya itu sudah. Kalau sudah dahaknya kita mampu mengeluarkan, wajib kita keluarkan, tidak boleh sampai tidak boleh sampai ketelan. Kalau ketelan, maka itu mempengaruhi terhadap puasa. Tapi kalau seandainya kita tidak mampu mengeluarkan dahak itu, karena dahaknya itu masih berada di batas dalam tenggorokan yang bawah, di bawahnya makharijul huruf ha tadi itu, kok masuk lagi, maka itu tidak membatalkan puasa. Itu tentang dahak.
Udah hampir maghrib ini. Iya, tinggal 5 menit ini. 35 menit. Buka di sini ya. Enggak, langsung pulang nih, Ustaz. Soalnya sudah rencana masak-masak sama teman-teman. Masa ndak nutut 5 menit ini sudah saya siapkan di belakang. Kita buka bersama ya. Kita buka bersama, ini sudah saya siapkan ini sudah niat saya ini. Sudah ya? Teman-teman nunggu ini. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Jadi, sama-sama. banyak ini tambahan-tambahan ilmu. Ya, kita belajar bareng lah, saya juga belajar, kalian juga bisa belajar. Sambil lalu menunggu berbuka puasa, kita menggunakan waktu ini, memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Di antaranya aktivitasnya adalah belajar. Semoga puasa kita diterima oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran puasa kita, sehingga kita sampai akhir Ramadan nanti sempurna puasanya. Ya mungkin langsung saja, Ustaz. Iya, iya. Sudah janjian sama teman-temannya ya? Iya. Ini kan tadi sebelum berangkat ke sini, bakar-bakar, masak-masak bareng di sana. Oh iya dah. Takut nungguin Oh juga. iya dah, apa dah. Cuma yang jelas sana kan sama-sama cowok ya yang Iya. Iya dah. Iya dah. Terima kasih banyak waktu anu sudah bisa mampir ke rumah. Iya, makasih banyak juga.